Wes makan. Halo teman-teman. Halo. Gak bareng. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. A few moments later. Halo teman-teman. Welcome back to our channel di Glowmore Beauty. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang kandungan dan juga manfaat skincare ya Kak. Nah, kenapa Ya, sih kita harus tahu tentang kandungan dan juga manfaat dari skincare itu sendiri? Kenapa sih Kak Umi? Iya, kalau dari aku sih untuk mengetahui formula-formulanya gitu ya Kak. Jadi kan kalau setiap permasalahan kulit itu punya solusinya tersendiri. Betul. Contohnya kayak kalau kulit kita berjerawat, berminyak kayak gitu. Kalau berjerawat, aku tahunya itu kayak salicylic acid itu memang membantu, formulanya dikhususkan untuk yang kulitnya berjerawat kayak gitu. Jadi nanti akan lebih tepat sasaran kalau mau menyembuhkan permasalahannya. Kulit kusam pakainya produk ini, kalau kulit berminyak pakainya produk ini kayak gitu Kak Bina. Iya, Jadi kita harus tahu ya, memang masalah kulit kita apa, terus formulanya apa ya yang dikandung itu. Iya, maksudnya kayak gitu ya Kak. Jadi Kak memiliki basic skincare rutin yang terdiri dari produk-produk yang berkhasiat untuk wajah adalah hal yang wajib banget ya Kak. Tapi sebelum memilihnya penting banget untuk mengetahui kandungan apa aja yang harus ada di dalam rutinitas perawatan wajah dan kulit. Nah, memiliki rutinitas perawatan kulit dan wajah yang khusus adalah hal yang umum ya bagi banyak orang, Ya, benar. baik perempuan maupun laki-laki. Nah, biasanya itu seseorang memiliki beberapa langkah basic skincare rutin yang terdiri dari beberapa produk yang penting ya Kak. Nah, tiap produk ini memiliki peranan penting Kak Umi. Memiliki peranan penting yang masing-masing untuk menjaga kesehatan kulit ya Kak. Tapi agar penggunaan skincare ini benar-benar terasa manfaatnya, kakak-kakak yang di rumah perlu banget mengetahui jenis kulit, kandungan produk yang tepat untuk merawatnya. Nah, umumnya ada beberapa jenis kandungan yang umum ya Kak kita temukan di berbagai produk basic skincare itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita simak penjelasan kita ya. Ya, sebelum kita masuk ke itu jangan lupa untuk follow, Like, terus dan komen. jangan lupa subscribe juga ya akun channel kita. Dan nyalakan notifikasinya ya, biar kakak-kakak nggak kelewatan video terbaru dari kita. Oke, dimulai dari yang pertama ya Kak Bina, kita punya yang namanya salicylic acid. Jadi salicylic acid atau asam salisilat adalah senyawa yang tergolong ke kategori asam hidroksi beta atau biasa disebut BHA ya. Jadi produk skincare untuk wajah yang beredar di pasaran itu biasanya mengandung asam salisilat sebesar 0,5% hingga 2%. Lebih dari itu, maka pemberian perawatan dengan kandungan ini harus dilakukan oleh petunjuk dari dokter ya. Jadi normalnya itu 0,5 sampai 2%. Nah, pada kulit wajah, salicylic acid ini memiliki ciri khas yang bisa larut di dalam minyak alami atau sebum namanya. Jadi alih-alih bekerja aktif pada permukaan kulit saja, jadi asam salisilat ini bisa juga masuk ke pori-pori yang lebih dalam untuk memecah ikatan minyak dan sel kulit mati. Nah, jadi berdasarkan cara kerja tersebut, salicylic acid ini cocok banget untuk tipe-tipe kulit yang berminyak dan berjerawat ya Kak. Jadi teman-teman yang punya masalah jerawat atau kemerahan itu, kalau pilih produk, baca ada kandungan salicylic acidnya ya. Cari produk-produk yang mengandung salicylic acid untuk kalau kamu punya tipe kulit yang berjerawat kayak gitu. Nanti dia bakalan masuk ke pori-pori dan memecah produksi memecah minyak di dalam pori-pori itu ya Kak. Terus manfaat dari salicylic acid itu sendiri apa sih? Yang pertama, dia mengurangi minyak wajah yang berlebih ya Kak. Dan yang kedua, mengangkat sel kulit mati. Yang ketiga, mengendalikan jerawat. Dan yang keempat, mengurangi peradangan. Yang kelima, ada mengurangi gejala keratosis. Terus yang keenam, dia mengatasi kutil pada wajah ya. Dan yang ketujuh, dia dapat mengurangi tanda kerusakan kulit akibat sinar matahari. Nah, jadi itu tadi ya Kak, manfaat dari salicylic acid.
Terus kita lanjut ke kandungan skincare yang lain, yaitu niacinamide ya kak. Niacinamide ini juga dikenal sebagai nicotinamide, yaitu adalah salah satu zat turunan dari vitamin B3 atau niacin. Nah, di dalam dunia dermatologi ini, zat ini digunakan untuk mengatasi jerawat dan juga bekasnya ya kak, mencerahkan kulit serta mengendalikan gejala rosacea. Meskipun namanya mirip dengan niacin ya kak, niacinamide ini sebetulnya memiliki struktur dan fungsi yang berbeda ya kak. Nah, niacinamide ini juga bukan semata-mata vitamin B ya, vitamin B3 ya, melainkan dia zat yang diproduksi tubuh saat kelebihan asupan vitamin B3 atau asam amino tritofan. Nah, niacinamide ini bekerja dengan menghambat pelepasan zat kimia yang memicu reaksi peradangan di dalam tubuh ya kak. Nah, senyawa ini juga memperlambat proses perpindahan butir pigmen atau zat pemberi warna di dalam sel-sel kulit sehingga tampak lebih cerah ya kak kulitnya kayak gitu. Terus selain itu, fungsi lain dari niacinamide ini sendiri, dia dapat membantu pembentukan protein di dalam kulit dan memperangkap kelembapan di dalam sel-sel kulit ya kak. Dengan begitu kulit senantiasa terhindar dari kerusakan karena lapisan perlindungannya itu tetap kuat kak Uni. Nah, teman-teman sebenarnya dapat memperoleh niacin atau niacinamide ini dari daging, telur, susu, produknya dan juga kacang-kacangan serta sayuran hijau ya kak. Nah, keduanya ini juga bisa ditemukan dalam vitamin B kompleks seperti B6, B9 dan juga B12. Jadi kalau niacinamide itu fungsinya untuk teman-teman yang punya permasalahan terkait kulit kusam ya kak. Betul. Intinya. Jadi kalau kulitnya kusam, warna kulit tidak merata, terus ada noda bekas jerawat, kita saranin pakainya yang niacinamide. Jadi kalau punya masalah yang aku sebutkan tadi, cari kandungan di skincare yang ada niacinamide-nya kayak gitu. Terus lanjut ke manfaat aja ya. Ya. Manfaatnya yang pertama itu bisa meningkatkan ketahanan kulit. Terus yang kedua lagi bisa meredakan peradangan pada kulit juga kayak jerawat, terus iritasi, terus itu juga memudarkan bekas jerawat bisa juga. Terus bisa melindungi kulit dari sinar matahari. Terus juga yang terakhir itu bisa mencegah tanda penuaan dini seperti kerutan dan garis-garis halus. Oke, selanjutnya kita mau bahas ini ada kandungan yang ketiga, ada yang namanya alpha arbutin ya Kak Vina. Jadi sebelumnya itu beragam produk skincare yang tersedia di pasaran itu kadang tidak sepenuhnya aman. Jadi salah satu alternatif yang bisa teman-teman dapatkan atau teman-teman coba adalah alpha arbutin ini karena dinilai aman untuk mencerahkan kulit, terutama jika teman-teman itu punya kulit yang sensitif. Alpha arbutin adalah zat turunan yang dibuat dari hidroquinon atau dengan kata lain kandungan yang terdapat di dalam senyawa ini merupakan versi sintetik dari hidroquinon kak. Jadi meski begitu ada pula alpha arbutin ini, alpha arbutin alami ya, yang ditemukan dalam berbagai tanaman dan buah-buahan kayak di berberry, terus blueberry, cranberry, kulit pir, serta gandum. Nah, zat ini juga termasuk salah satu bentuk dari zat yang disebut arbutin. Nah, fungsinya itu sama-sama mencerahkan kulit, namun alpha arbutin memiliki kandungan yang lebih stabil dan efektif dibandingkan arbutin saja ataupun zat turunan lainnya. Oleh karena itu, manfaat yang terkandung di dalam zat ini lebih cepat diserap oleh kulit, kayak gitu. Lalu kita lanjut untuk manfaat dari alpha arbutin itu tadi apa aja sih? Nah, yang pertama dia dapat mencerahkan wajah tanpa menyebabkan kulit iritasi ya kak. Nah, yang kedua dia dapat mengurangi hiperpigmentasi dan juga flek hitam. Dan yang ketiga dia dapat memudarkan bekas jerawat. Dan yang keempat dia dapat mencegah hiperpigmentasi dan juga perubahan warna kulit. Yeah. Nah, kayak gitu ya manfaat dari alpha arbutin itu tadi. Iya, jadi alpha arbutin ini lebih dikhususkan untuk pemilik kulit yang sensitif ya. Betul. Disarankan untuk pemilik kulit yang sensitif. Soalnya kadang itu yang yang pertama tadi ada salicylic acid itu kadang ada beberapa orang itu yang nggak cocok sama kandungan-kandungan itu, bisa coba pakai yang alpha arbutin ini karena lebih Stop it. Get some help.
dia nggak bikin kulit jadi iritasi Kak Iya. kalau alpha arbutin ini. Jadi dia aman banget untuk kakak-kakak yang punya kulit sensitif ataupun yang lagi iritasi kayak gitu. Terus aku bakalan lanjut membahas tentang kandungan retinol ya Kak. Nah, retinol adalah bahan aktif dari vitamin A yang banyak digunakan dalam produk skincare. Nah, kandungan senyawa ini memiliki banyak fungsi, mulai dari mengatasi jerawat, memperbaiki tekstur kulit, dan juga hingga digadang-gadang ampuh banget untuk mencegah penuaan dini. Nah, manfaat dari retinol ini juga bahkan dapat Anda langsung peroleh di awal penggunaan apabila cara pemakaiannya itu benar ya Kak. Nah, retinol ini juga banyak digunakan sebagai bahan aktif ataupun campuran dalam produk-produk skincare yang kakak-kakak bisa temuin di produk-produk skincare yang ada di toko kosmetik ya Kak, ataupun juga di apotek juga ya. Nah, kadarnya pun beragam Kak, mulai dari 0,01% hingga 3% ya Kak. Ada banyak produk skincare dengan kandungan retinol yang bisa dibeli tanpa resep dokter ya Kak, walaupun biasanya dengan konsultasi yang lebih rendah. Konsentrasi. Badanku konsultasi. Ada banyak produk skincare dengan kandungan retinol yang bisa dibeli tanpa resep dokter ya Kak, walaupun biasanya dengan konsentrasi yang lebih rendah kayak gitu. Terus banyaknya pilihan produk retinol yang dijual bebas tentu memudahkan kakak-kakak untuk membeli produk perawatan kulit dan juga kecantikan yang bisa membuat kulit lebih mulus, cerah, dan juga awet muda ya Kak. Tapi meskipun begitu, kakak-kakak perlu mengetahui ya cara penggunaan retinol yang benar agar hasilnya lebih optimal dan tidak justru menimbulkan efek samping ya Kak. Kayak gitu. Terus manfaat dari retinol itu sendiri apa aja sih?